Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai implementasi Telegram Bot API dengan menggunakan Dewa Cloud. Nah, ini adapun repo GitHub yang saya gunakan sebagai contoh adalah Ethernoid di Telegram Bot API. Kemudian saya persiapkan di bagian Dewa Cloud, nanti akan saya create new environment. Sebelumnya, saya pastikan terlebih dahulu, ini menggunakan Python. Oleh karenanya di new environment, di Dewa Cloud, saya pastikan Python. Kemudian reserve, saya pilih satu cloudlet, dan scaling limit, saya buat dulu di angka 6, karena nantinya bisa di scale lagi, sesuai kebutuhan. Berhubung, Telegram Bot API dalam contoh ini tidak menggunakan database, berarti hanya application player saja yang saya setup. Oke, langsung saya create. Sembari menunggu, kita coba baca petunjuk ataupun dokumentasi dari Telegram Bot API yang satu ini. Getting start. Oke, dia menggunakan Python versi ini. Nantinya cara instalasi bisa menggunakan pip install PyTelegram Bot API ataupun saya ambil dari Git. Oke, ini ada 3 cara ya berarti ya. Tapi saya mendemokannya adalah menggunakan Git cron, berhubung saya udah buka GitHub-nya. Oke, ini masih jalan. Setelah itu, untuk menulis bot pertama kali, kita butuh API token dari akun yang namanya botfather. Jadi di sini udah saya siapkan botfather via Telegram. Oke, saya sambil restart ya, jadi biar bisa paralel kerjanya. I can help you create and manage Telegram bots. If you are new to bot API, please see the manual. Di sini karena saya mau create new bot, berarti new bot. Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot. Bot ini saya namakan Darwin YouTube channel. Good. Now let's choose a username for your bot. It must end in bot like this, Tetris bot or Tetris underscore bot. Saya akan namakan Darwin YouTube channel bot. Oke, nah inilah udah didapatkan tokennya. Balik lagi ke sini Dewa Cloud. Oke, masih proses creating. API token di sini udah dibuat. Jadi nanti setelah Dewa Cloud ini udah selesai, udah di create environment-nya, saya akan lakukan cron. Setelah cron, barulah akan masuk ke proses menulis bot. Nah, dalam tahapan menulis bot kan tadi dibilang step pertama adalah akses dulu botfather, kemudian untuk generate tokennya. Tadi udah selesai. Simple echo bot. Jadi nanti harus extensionnya .py, jadi create a file echo underscore bot.python. Oke, nanti langsung kita demokan aja biar lebih jelas. Oke, kita balik paling atas. Saya copy dulu code-nya. Oke, ini pun udah running. Code. Oke, ini masih loading ya. Biasanya dia ada 2, satu dengan Git, satu dengan HTTPS. Tapi berhubung di dokumentasi udah ditulis, nah ini Git ya. Jadi saya ambil aja dari sini. Biar lebih cepat. Git cron. Di environment, saya harus masuk dulu ke terminalnya. ls. Oke, git. Saya copy aja git cron. cd di Telegram Bot API. Oke, disinilah posisi nanti kita akan lakukan
kod Telegram botnya. Balik lagi kembali. Oke, saya sudah masuk ke foldernya. Kemudian Python set.py install. Saya copy. Oke, instalasi selesai. Next step. Tadi Botfather sudah dapatkan API token ya. Maksud saya adalah token. Oke, ini udah. Sekarang saya harus generate echobot.python. Vim echobot.py. Set. Jadi create instance, import telebot, kemudian bot telebot.telebot token ini yang akan diganti. Kemudian mudah. Kemudian ketika saya mengetikkan start atau have, maka saya akan muncul how are you doing? Seperti itu. Oke, saya lihat aja ini adalah isi dari source code yang akan saya masukkan ke dalamnya. Kayaknya saya copy paste aja dulu biar lebih cepat. Saya copy paste ke Notepad. Untuk bagian token, oke, balik lagi ke atas. Oke, import telebot. Oke, ini nggak usah, ini udah pas sama. Jadi sebenarnya kalau udah ada di GitHub dan dokumentasi yang lengkap itu mudah sekali. Tanpa kita hanya sekilas sedikit knowledge mengenai source code tersebut, mengenai codingan tersebut pun udah bisa kita mengfungsikan goal kita. Saya copy, ini saya paste, ini adalah token saya. Kemudian ketika saya klik start atau have, maka akan muncul how are you doing? Oke, untuk lambda, dan untuk lambda di sini tadi saya nggak pakai sih, tapi nggak apa-apa, ini saya hapus aja dulu. Nah, apa fungsi dari infinity polling? Jadi we now have a basic bot untuk menampilkan static message. Oke, to start the bot, maka harus ini bot.infinity polling. Jadi ini untuk memulai bot tersebut. Saya balik lagi, kemudian di Vim echo insert paste. Saya susun lagi aja ya, biar lebih mudah dibaca. Oke. Clear. Pastikan udah ada echobot.python. Saya cek sekali lagi sebelum menjalankan ya. Import telebot, kemudian API tokennya udah ada. Ketika saya start, atau have, maka dia akan menampilkan pesan how are you. Oke, kayaknya udah selesai. Kita coba jalankan. Cara menjalankannya, kita lihat lagi ke dokumentasi. To start the bot, Python echobot.python. Python. Oke. Tadi saya buatnya nama botnya adalah Darwin YouTube channel, username-nya adalah ini, Darwin YouTube channel bot. Oke, saya akan buka ini dulu. Oke, ini Darwin YouTube channel bot, saya start. Saya tulis start, how are you doing? Kemudian kalau saya tulis have, oke, sama. Gimana kalau misalnya saya tulis teks yang lain? Testing. Oke, nggak ada efek apa-apa. Nah, disinilah. Jadi tinggal kita sesuaikan. Komen ini dia mau ngapain. Komen yang kedua dia mau ngapain. Seperti itu.
Untuk Telegram API ini, jadi fungsinya bukan hanya sesederhana ini. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini masih ada dokumentasi ya, ada tipe, methods ya, untuk message handler dan masih banyak lagi. Jadi ini boleh kita di-explore nantinya sesuai kebutuhan. Bahkan ada juga memanage untuk masalah filter dan message handlernya. Gimana kalau saya mau handle untuk dokumen dan audio? Bagaimana kalau misalnya saya mau kaitkan kepada regular expression dan lain sebagainya. Semoga pemaparan saya mengenai implementasi Telegram bot menggunakan Dewa Cloud bisa diimplementasikan sesuai kebutuhan. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.